Bab 319. Itu hanya seorang wanita. Ini adalah caranya. Selama 2 hari ini Claire tidak pernah memikirkannya, dia hanya berpikir untuk menunggu mati-matian di Great Lake Villa, dan menunggu sampai Colden akhirnya mau menemuinya. Tak disangka Gita memikirkannya untuknya, dan Claire mengangguk dengan gembira, "Oke." Beberapa orang mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cepat, "Hari ini Tuan Muda Ye memang seharusnya pergi ke perusahaan. Kalau begitu kalian berdua harus pergi ke perusahaan untuk menemuinya." "Terima kasih." Sebelum pergi, Claire berterima kasih padanya, dan kemudian pergi bersama Gita. Melihat punggungnya, beberapa orang bergumam bersama, "Menurutku nyonya muda ini tidak buruk, setidaknya dia baik kepada kita semua." "Ya, dan Tuan Muda Ye membawa seorang wanita ke sini untuk pertama kalinya, aku pikir. Kita jangan membicarakannya lagi. Masalah seperti ini hanya orang yang berurusan yang mengerti, kita hanya perlu melakukan pekerjaan kita sendiri." Ketika Claire dan Gita tiba di Yes Corp, Colden tidak memerintahkan untuk melarangnya memasuki perusahaan, jadi Claire dan Gita naik lift bersama. Setelah memasuki perusahaan, jantung Claire masih berdebar. "Aku kira dia bahkan tidak mengizinkanku masuk ke perusahaan," kata Claire dengan ekspresi selamat, sambil memegangi dadanya. Mendengar itu, Gita tersenyum sedikit gembira, "Bisa masuk saja sudah beruntung. Aku akan menemanimu langsung naik ke atas untuk menemui Tuan Muda Ye. Kamu akan membicarakannya nanti, jangan mundur." "Ya." Claire menarik napas dalam-dalam untuk menambah keberanian pada dirinya sendiri. "Aku akan memanfaatkan kesempatan ini." Semangat. Lift naik selapis demi selapis. Dengan dorongan Gita, Claire akhirnya mengumpulkan banyak keberanian. Ketika dia mencapai lantai atas, dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan keluar. Gita berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi departemen keuangan di bawah untuk menunggumu, dan setelah kamu menyelesaikannya, datanglah padaku lagi." Claire berpikir sejenak dan kemudian mengangguk, "Oke, kalau begitu kamu kembali ke departemen keuangan dulu, aku akan menemukanmu nanti." Setelah berpisah dengan Gita, pintu lift tertutup lagi, dan Claire menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan langsung menuju kantor. Ini adalah tempat dia bekerja sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengannya. Tepat di seberang pintu, Colden ada di dalam. Hanya perlu menemuinya dan mengatakan dengan jelas padanya. Claire tersenyum dan berjalan ke kantor, lalu mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban di dalam, dan Claire ragu-ragu sejenak dan mengetuk pintu lagi. Di dalam masih tenang. Tepat ketika Claire merasa aneh dan ingin mendorong pintu masuk, pintu lift terbuka dengan bunyi ding. Gita berlari keluar, terengah-engah dan berkata, "Ketika aku turun ke bawah tadi, aku baru menyadari bahwa Tuan Muda Ye telah pergi ke rapat. Dia dan Arthur ada di sini sekarang." "Ada ruang rapat." "Ruang rapat?" "Yah, rapatnya sekitar 1 jam atau lebih, dan tidak pantas bagimu untuk masuk sekarang. Aku akan menunggunya di kantor." "Baiklah, kamu tunggu di sini. Aku akan mengirimimu pesan WeChat ketika aku punya berita." Claire tahu bahwa hanya ada 1 ruang tunggu di kantor. Dia pernah tinggal di sana sebelumnya, dia hanya perlu tinggal di sana sebentar, dan ketika Colden kembali dia akan memberitahunya dengan jelas. Setelah Gita pergi, Claire mendorong pintu kantor dan berjalan masuk, lalu berjalan langsung ke ruang tunggu. Ruang tunggu sangat luas, dan terlalu kejam untuk menunggu selama 1 jam, jadi Claire berbaring di sofa besar. Dia pikir, lagian hanya menunggu 1 jam lagi. Atau dia bisa tidur diam-diam untuk sementara waktu, dan ketika Colden kembali, dia akan bangun. Segera, Claire tertidur dan memasuki alam mimpi. Awalnya, dia hanya ingin tidur sebentar, tetapi dia tidak menyangka dia akan ketiduran terlalu lama. Ketika Colden kembali dari rapat, Arthur mengikuti dari belakang dan berjalan masuk. Mendengarkan dia mencibir, "Apakah Davin masih tidak datang ke perusahaan hari ini?"
Benar-benar sepasang kekasih. Arthur segera memahami siapa yang ia maksud dalam kalimat terakhir setelah dia mendengarnya. Setelah hening sejenak, dia menjelaskan, Tuan Muda Ye, mungkin Nyonya Muda tidak bersamanya sama sekali, mungkin. Ada sesuatu yang tertunda. Sejak kapan kamu membantu orang lain untuk menjelaskan? Colden mendengus, tidak menaruh kata-kata Arthur di dalam hati. Arthur mengikuti, dan berkata, Tuan Muda Ye, bukan karena Arthur ingin menjelaskan untuk seseorang, tapi Nyonya Muda benar-benar menunggu di luar pintu malam itu, dan menunggu sepanjang malam. Colden mencibir, aku membuatnya menunggu. Aku menunggunya sepanjang malam, tidakkah kamu memberitahuku? Dan siapa bilang dia menungguku sepanjang malam? Mengapa aku tidak melihat siapapun ketika aku keluar di pagi hari? Arthur memutar matanya di dalam hatinya, bukankah karena kamu tidak ingin menemuinya orangnya, dan dia terjatuh? Ketika Arthur keluar kemudian, dia mendengar para penjaga yang mengatakannya, dia juga berpikir bahwa dia pergi juga bagus. Lagian Tuan Muda Ye masih marah, tapi siapa yang tahu bahwa setelah dia kembali, Tuan Muda Ye tiba-tiba bertanya padanya di mana Claire, dan Arthur seketika tidak tahu harus menjawab apa. Colden terdiam sejenak, dan mencibir, apakah dia langsung pergi setelah mendapatkan kontrak. Ternyata dia begitu tidak sabar untuk bercerai. Tuan Muda Ye, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan, Nyonya Muda, dia. Namun, sebelum dia sempat mengucapkan kata-kata terakhir, dia diledakkan oleh Colden lagi, dan hari ini dalam sekejap mata. Bukankah aku mengatakan bahwa dia bukan lagi Nyonya Muda kedua keluarga Ye lagi? Siapa yang kamu panggil? Arthur, aku tahu, aku tidak akan menyebutnya lagi di masa depan. Jika mau sombong tetaplah sombong, lagian bukan dia yang sedih dan marah pada akhirnya. Dia juga sangat lelah menjadi perantara. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan tetapi tidak bisa. Ketika dia ingin mengatakannya, Colden tidak memberinya kesempatan untuk mengatakannya. Aku akan merapikan informasi rapat hari ini, dan aku akan mengirimkannya nanti. Arthur berbalik dan berjalan keluar dari kantor setelah dia mengatakan itu. Dia menghela nafas tak berdaya setelah menutup pintu. Colden adalah satu-satunya yang tersisa di kantor. Dia mengerucutkan bibir tipisnya dan duduk di depan kantor dengan wajah dingin. Dokumen di atas meja diatur dengan rapi, dan ini semua disortir oleh Arthur. Ketika Claire masih menjadi asistennya, Claire bertanggung jawab atas hal-hal ini. Tapi sekarang, mata Colden sedikit gelap ketika dia memikirkan wanita itu. Setelah beberapa saat, bibirnya melengkung mengejek. Colden, sudah kapan ini, apakah kamu masih memikirkan wanita yang selalu merubah pikirannya itu? Lupakan dia. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah memiliki hubungannya dengan dia lagi. Bagaimanapun, dia awalnya adalah seorang wanita yang menikah ke keluarga Ye untuk menggantikan saudara perempuannya, dan dia adalah wanita yang hamil dengan anak haram, dan tidak disayangkan untuk lepas. Dia Colden. Wanita seperti apa yang tidak dapat ia temukan? Dan harus tersandung pada wanita ini. Konyol. Tapi semakin Colden memikirkannya ia semakin kesal, karena ketika dia memikirkan pekerjaan, penampilan wanita itu akan selalu muncul di benaknya, dan semakin dia ingin menghapusnya dari pikirannya, semakin jelas bayangan wanita itu. Pikiran Colden, termasuk segalanya, dia kendalikan dengan sangat baik, tetapi di depan Claire, semua ini dikalahkan. Ini membuatnya sangat kesal. Itu hanya seorang wanita. Mengapa dia Colden bisa seperti itu? Bersambung.